فيه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'du. Segala puji dan syukur hanya pantas kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, Zat yang telah mengaruniakan nikmat apa saja, apalagi nikmat iman dan nikmat Islam kepada kita. Sholawat serta salam hanya terjunjung kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena beliau yang telah berusaha keras menghantarkan nikmat iman dan nikmat Islam agar sampai kepada kita semua menjadi umat beliau. Amma ba'du, kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Dalam kesempatan kali ini saya akan menyampaikan kelanjutan dari pembacaan kitab hadis As-Sittun An-Nafi'ah, 60 hadis yang merupakan petunjuk-petunjuk bagi umat Islam menuju kepada ajaran al-Islam yang kafah. Pada kali ini akan kita lanjutkan hadis yang nomor 3, yakni dengan judul Manisnya Iman, atau lebih dikenal dengan Halawatul Iman. Hadisnya bismillahirrahmanirrahim. An Anasin radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala: Salasun man kunna fihi wajada halawatal iman, ayyakuna Allahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma, wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah, wa ayyakraha ayyauda fil kufri kama yakrahu ayyukdhafa finnar. Akhrajahul Bukhari fi kitabil iman. Artinya, dari sahabat Anas radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 3 kriteria yang barang siapa termasuk di dalamnya akan mendapatkan manisnya iman atau halawatul iman. Bahwasanya dia lebih mencintai Allah dan Rasulnya daripada selain keduanya. Mencintai seseorang hanya karena Allah dan benci jika kembali kepada kekafiran atau murtad. Bencinya itu sebagaimana kebenciannya untuk dicampakkan ke dalam api neraka. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam kitab Iman. Saudaraku muslimin rahimakumullah, insya Allah hadis ini sudah pernah sampai kepada kita.
Namun sebagai urut-urutan dalam kitab hadis Asyitun An-Nafi'ah, maka kita tetap sampaikan supaya kita lebih jelas lagi. Maksud hadis tersebut, yang pertama, ada 3 syarat untuk mendapatkan halawatul iman atau manisnya iman, yang rasa nyaman serta nikmat dalam meniti jalan ketaatan dengan sikap mengutamakan perkara-perkara yang berkaitan dengan Allah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari urusan dunia agar mendapatkan ridho Allah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sampai di sini dapat kita ambil pelajaran. Rasulullah bersabda, supaya kita ini bisa merasakan halawatul iman, ini ada 3 perkara yang harus kita miliki. Syarat yang pertama adalah dengan mencintai Allah serta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, melebihi cintanya kepada apapun sehingga sampai dirinya sendiri pun terkalahkan. Harus dilebihkan cintanya kepada Allah dan Rasulullah. Yang kedua, syarat yang kedua adalah dengan mencintai seseorang dengan tujuan hanya untuk mencari ridha Allah. Syarat yang ketiga adalah dengan membenci kekafiran atau murtad. Bencinya itu sebagaimana ia benci untuk dicampakkan kepada api. Insya Allah dari 3 syarat ini, 3 kriteria ini secara global sudah bisa kita terima. Namun untuk lebih jelasnya, jamaah rahimakumullah, ada beberapa hal yang perlu kita sampaikan, yakni pada faidah hadis. Mungkin dari sini ada 8 pokok permasalahan yang perlu kita sampaikan. Nomor 1, barang siapa yang menginginkan kenyamanan dan rasa nikmat dalam menunaikan ibadah, jadi menjalankan ibadah ketaatan ini nyaman, menjalankan kewajiban dari Allah itu nyaman, meninggalkan larangan dari Allah dan Rasulnya itu nyaman. Ini dinamakan halawatul iman. Hendaknya kita muslimin ini harus menunaikan syarat 3 kriteria ini, yang sebagaimana Rasulullah sampaikan. Lah, hasungan bagi setiap muslim untuk melebihkan cintanya kepada Allah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, melebihi cintanya kepada siapapun dan apapun, itu merupakan pokok keimanan dan syarat untuk itu. Jadi pertama, apapun langkahnya, ini Allah dan Rasulnya harus dinomor satukan. Yang berikutnya, bentuk cinta kita kepada Allah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah dengan menjalankan perintah-perintah dan menjauhi larangan keduanya. Jadi intinya begitu, ketika kita ini kepingin merasakan nikmatnya iman ini saudaraku, kita ini harus mencintai Allah, mencintai Rasulullah, melebihi dari cintanya kepada apapun.
Nah, caranya langkah yang pertama ini kita ini harus dimulai menjalankan ketaatan, menjalankan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah. Dengan hasil ketika kita sudah seperti itu, insya Allah kita ini akan bisa merasakan cinta kita kepada Allah dan Rasulullah. Terus yang berikutnya, hasungan bagi setiap muslim untuk memberikan cintanya kepada saudaranya, sesama muslim lainnya, karena Allah. Hal ini selaras dengan besarnya keutamaan yang disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bagi seseorang mencintai orang lain kepada Allah, yaitu sebagaimana telah diterangkan akan mendapatkan naungan besok di hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Jadi kalau yang nomor 2 dari syarat kriteria tersebut, saudaraku, untuk bisa merasakan leginya iman kalau bahasa Jawa, nikmatnya iman kalau bahasa Indonesia, halawatul iman kalau bahasa Arabnya, kita ini syarat yang kedua harus mencintai apapun dan siapapun itu berdasarkan atas Allah dan Rasulnya. Oh, saya ini bersahabat dalam satu komunitas ini karena Allah. Saya ini bersaudara dengan kelompok ini karena Allah, dan begitu seterusnya. Fa insya Allah kalau sudah seperti itu, kita ini akan bisa merasakan bagaimana kita ini ketaatan kepada Allah dan akhirnya bisa merasakan halawatul iman yang kedua. Yang berikutnya, bentuk cinta kepada saudara kita sesama muslim itu dengan cara saling membantu dalam mencari ridha Allah. Jadi intinya begitu. Nah, kalau kita ini bersahabat dalam komunitas apa saja, kita usahakan bersahabatan kita usahakan dalam kerjasama kita ini dalam rangka kita ini meningkatkan kualitas ketaatan kita untuk mencari ridha Allah gitu. Jadi bagaimana kebersamaan kita, bagaimana persaudaraan kita, kerjasama kita ini terutama kepada bagaimana kita ini mencari ridha Allah Ta'ala. Kalau sudah seperti itu, insya Allah kita ini akan bisa merasakan nikmatnya iman tadi. Yang nomor 6, Yahya bin Mu'ad radhiyallahu anhu berkata bahwa cinta sejati, artinya hakikatul mahabbah, yaitu cinta seseorang kepada orang lain karena Allah, tidak akan bertambah karena sikap baik orang lain tersebut atau berkurang karena ketiadaan sikap baik orang kepada kita. Jadi kalau kita ini cinta kepada orang, kita ini senang kepada sahabat kita, ini dalam rangka ketaatan kita kepada Allah, cari ridha Allah. Entah yang kita ini kita bantu, kita cintai, kita dekati, kok tidak ada balasan baik kepada kita gitu. Toh kita ini mencari ridha Allah. Allah yang akan memberi balasan kepada kita. Kalau hati kita ini sudah seperti itu, saudaraku, insya Allah kita ini akan tambah bisa merasakan yang namanya lezatnya iman, halawatul iman tersebut. Jadi kalau kita ini pendek kata masih berharap kepada makhluk itu akan banyak mengecewakan kepada kita. Tapi kalau kita ini berharap kepada Allah, kita membantu, kita mencintai apapun dan siapapun itu karena Allah, Allah akan memberikan balasan kepada kita gitu. Kalau sudah seperti itu, Masya Allah kita ini akan bisa merasakan lezatnya iman, nyaman dengan ketaatan ini. Yang ketujuh, kita dilarang untuk mendekati hal-hal yang menyebabkan kemurtatan. Karena jika kita membiarkan diri kita ini menjadi murtad,
Sama halnya kita ini merelakan diri kita masuk kepada api. Jadi nggak ada ceritanya sesuatu hal yang baik itu langsung baik. Mesti lambat laun dari sedikit menjadi baik. Begitu juga orang ini akan menjadi buruk ini tidak langsung sebagaimana membalikkan telapak tangan. Hari ini baik besok buruk, enggak bisa. Lambat laun dari sedikit, akhirnya itu enggak terasa kembali kepada satu keburukan. Masya Allah. Makanya kita ini ketika sudah merasa kok ini akan berjalan menuju kemunduran kepada satu keburukan, kita ini harus cepat balik kanan gitu, menjadi ingat kepada kebaikan tadi. Yang kedelapan, Imam An-Nawawi berkata, dibutuhkan keimanan yang kuat untuk mendapatkan atau melaksanakan 3 syarat tersebut. Intinya, saudaraku muslimin wal muslimat rahimakumullah, bagaimana kita ini bisa meraih yang namanya halawatul iman, lezatnya iman, artinya nyaman dalam ketaatan, nyaman dalam keislaman, nyaman dalam satu perbuatan baik. Ini harus dijalankan dengan 3 kriteria tersebut yang insya Allah sudah kita bahas tersebut. Insya Allah kalau 3 ini kita pegang erat-erat, saudaraku, kita ini berbuat baik, beramal baik, itu nyaman dan senang. Kalau kita ini belum nyaman untuk berbuat baik atau melihat kebaikan ini belum nyaman, barangkali kita ini masih ada beberapa hal yang menghalangi daripada menuju halawatul iman tersebut. Mudah-mudahan kita terus ditolong oleh Allah bisa menjalani hal yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut. Demikian kami sampaikan. Aqulu ila qauli hadza astaghfirullahu li wa lakum. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Kafi